Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi. Dan nama saya Putri. Kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau. Kami ada tugas dari dosen yaitu tentang mencari tahu Tentang organisasi masyarakat yang ada di Pekanbaru. Jadi kami memilih organisasi IPM, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, kalau kami boleh tahu identitas organisasi dakwah tersebut apa? Oke. Kalau ditanya identitas, dari nama kita sudah tahu ya, Ikatan Pelajar. Jadi memang ini istilahnya kalau di sekolah itu seperti OSIS. Jadi memang anak pelajar, pelajar-pelajar yang di bawah naungan Muhammadiyah, gitu. Sehingga emang geraknya dia tidak jauh, karena IPM itu termasuk ortom, organisasi otonom. Nah, jadi kalian belajar itu otonom itu. Ya, emang ruang lingkupnya tentang pelajar. Jadi kegiatan dakwahnya apa? Ya masih bersangkut paut dengan kegiatan yang ada di sekolah atau kegiatan remaja. Malah kalau di luar sekolah itu biasanya di kayak remaja masjid. Nah, mungkin di sini belum begitu familiar ya, tapi kalau adik-adik pergi ke Jogja sana, itu di masjid-masjid Muhammadiyah biasanya ada IPM-nya. Iya, kalau di Jogja ya, udah terkenal kayak gitu. Ya, mereka jadi bukan cuma di sekolah, kalau kita masih di sekolah ya. Kalau di sana masjid-masjid sudah rata-rata IPM sudah bergerak. Nah, jadi kayak apa remaja masjidnya mereka mengadakan ya mungkin bakti sosial yang lain. Kegiatan KTPA, MDA seperti itu. Malah waktu saya di Jogja saya tugaskan murid-murid saya itu untuk ini, ya untuk mengajar ngaji di TPA tersebut. Malah kalau pas ada bencana kayak 2010, 2006 yang lalu, memang saya tugaskan anak-anak saya untuk ke desa-desa atau ke daerah yang mungkin masjidnya runtuh atau apa, kita bangun bareng-bareng, terus kegiatan masjid anak-anak itu kita kelola sama-sama kayak TPA-nya, ya kegiatan masjidnya lain lah. Oh, oke, kalau struktur memang dia kan hampir sama kayak Muhammadiyah. Strukturnya bermula di pusat. Struktural awalnya pimpinan pusat itu berada di tingkat nasional. Nanti turun ke bawah pimpinan wilayah, PW biasa kalau anak-anak nyebutnya, ya. Ya itu provinsi. Nah, nanti tingkat kota atau kabupaten PD, pimpinan daerah. Nanti turun ke bawah PC, pimpinan cabang. Nah, kayak di Sukajadi ini ada nih, ini ada 3-4 sekolah, dan pimpinan cabangnya Sukajadi. Nanti baru di tiap sekolah itu ada nama PR, pimpinan ranting. Nah, pimpinan ranting. Nah, itu struktural ininya. Kalau untuk pimpinan ya. ya pimpinannya. Struktur seperti itu. Misalnya kan ini, misalnya daerah Sukajadi ini kan nggak ada. Kalau IPM ini dia kan kayak semacam OSIS gitu. Itu dia nyebar gitu atau gimana Pak? Jadi kalau misalnya Memang untuk awalnya mereka cuma di sekolah, tapi makanya tadi untuk yang lebih luas mereka ke PC cabang. Kayak Sukajadi kayak kemarin mereka mengadakan waktu ada kejadian banjir di di yang beberapa tahun yang lalu itu mereka kan mengumpulkan ini baju bekas mereka mengadakan itu bakti sosial seperti itu. Nah, kita mungkin mengadakan lomba-lomba kemarin mengadakan kaligrafi anak-anak TK sekitar Sukajadi. Masjid-masjid ini di kontaknya satu-satu, MDA yang ada, MTQ mereka ya seperti itu cara-caranya. Nanti ngumpulnya di satu tempat gitu. Ngumpul satu tempat. Misal tuan rumahnya sekarang SMA Muhammadiyah, besok mungkin SMK. Oh gitu. Seperti itu, tahun depan mungkin SMK. Nah, kan lingkupnya itu. Kayak kemarin kita sempat ngadain lomba MTQ juga itu tingkat SD, SMP, SMA. Nah, ya itu tergantung ininya nanti. Tingkat daerah itu kabupaten Pekanbaru. Itu lebih luas lagi. Kalau tadi kan cuma Sukajadi ya, ini lebih luas lagi seluruh Pekanbaru. Nanti kalau misalkan yang
IPW-nya mau ngadakan itu yang setingkat provinsi lagi Seriau. Itu dari luar daerah, dari luar-luar jauh-jauh gitu. Ya, mungkin kan tuan rumahnya kalau mungkin tuan rumahnya SMA, saya datang dari Tembilahan pesertanya Iya. apa bisa Udah pernah ngadain tuh Pak? ke sebelum Covid pernah sih, tapi kan kita semenjak Covid ini memang agak ini ya Iya, dibatasi. batasi. Kegiatan- Ketika tahun 2017 kemarin pernah sih. Oh, 2017. Oh, masih banyak juga. Ada pertanyaan lagi. Nggak ada. Yang ketiga lagi. Yang ketiga, kayak model gerakannya aktivitas dakwah yang dilakuin itu gimana Pak? Kalau aktivitasnya memang saya bilang tadi makanya kalau IPM ini memang agak terbatas karena orang melihat sudah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, jadi ya kayak seumur kalian aja mungkin udah malas bergabung. Aden kan lah mahasiswa. Oh, gitu. Kalau kalian masih ke IMM harusnya bergabungnya kan Iya, gitu. iya. Padahal sebenarnya IPM itu maksimal umur 21-22 lah. Maksimalnya. Itu masih bisa biasanya, masih banyak. Dan rata-rata yang pengurus daerah, pengurus wilayahnya itu memang masih mahasiswa awal gitu loh. Nah, rata-rata ya. Malah ada yang bilang sampai umur 25 itu masih bisa. Masih bisa. Namanya aja pelajar, jadi orang pikir itu tuh sempit gitu, kecil gitu, Iya. pelajar aja gitu. Padahal kalian kan juga belajar. Iya, kan itu. Jadi Cuman kan bedanya lingkupnya tadi. Iya. Itu aja. Kalau dari aninya aktivitasnya ya mungkin ya yang berbau-bau inilah. Ya kayak tadi mungkin memberi sosial itu pasti sosial, pendidikan dengan tadi ngajar ngaji apa mereka. Atau mengadakan baksos masing-masing seperti seputar itu. Jadi Pak, kalau misalnya kami kan di kampus ini kan juga ada yang non nih kan Pak. Ya. Berarti mereka juga bisa ikut gitu organisasi Muhammadiyah. Kalau saya sebenarnya nggak ada masalah, cuman memang nanti kalau IMM kan dia nanti kebetulan pas di DAD. Iya, dia DAD itu. Nah, DAD itu kan kita penanaman Tiga hari, tiga ideologi. malam, iya. Nah, asal dia mau nerima nggak masalah. Kayak kami di Tapak Suci, karena saya di Tapak Suci khususnya kan. Kalau saya di Tapak Suci, jadi tadi boleh deh ikut ujian 1, 2, 3, 4, tapi begitu dia masuk biru. Nah, makanya kadang kita undur-undur. Iya. Kayak itu balik lagi ke IPM. Ah, Misalnya ya. IPM ini, dia kan ada cabang-cabangnya di GIS jadi. Berarti kan itu mahasiswanya nyebar tuh. Nah, misalnya kayak di pedalaman-pedalaman kayak itu di Tratabulu, apa tau kan Tratabulu atau kesananya Tratabulu, entah itu Sina, itu ada juga yang Ada, sampai itu nyebar ke Kampar. sana itu. Itu masuk ke PD Kampar nanti, pimpinan daerah Kampar. Pimpinan daerah. Daerah. Materi masing-masing dia ada. Di Tembilahan juga ada, tapi tentu dia inhil namanya. Iya, inhil. Ibu kotanya kan Tembilahan kan. Nah, di Duri itu ada juga. Pokok semua, insya Allah semua kabupaten kita sudah ada. Struktural tadi. Kalau pusat itu tingkat nasional. Iya, tingkat nasional. Itu di Jogja posisinya. Turun ke bawah provinsi wilayah itu Riau. Kan provinsi Riau kita. Kalau yang provinsi orang Medan tuh Sumatera Utara wilayah dia. Aceh tuh Aceh, ya kan, daerah istimewa Aceh. Entah dia di Sabang, entah di mana tuh nggak tahu saya. Nah, tapi kalau yang wilayah Medan tentu di Medan ya ibu kotanya kan. Kayak kita Riau ibu kota itu di Pekanbaru. Cuman apakah isinya orang Pekanbaru semua kan tidak dijamin. Iya, tidak Bisa dijamin. orang Kampar. Iya. Nah, jadi nanti ada struktural itu ada, biasanya kalau kayak di Muhammadiyah ada 13 pimpinannya, 13 orang. Nah, itu dari cabang mengajukan 13 orang tuh mungkin yang satu ini dari Sukajadi, yang satu ini dari Bukit Barisan, yang satu ini dari Tampan. Nanti provinsi gitu juga. Yang satu ini dari Pekanbaru, ini mungkin dari Tembilahan nih, ini. Jadi enggak. Ini campur-campur. Nah, kan ini ke provinsi soalnya. Iya. Kalau tingkat daerah itu perwakilan cabang. Tingkat cabang itu perwakilan ranting. Nah, ranting ya ranting itu sendirilah lingkungan di situ. Kalau Muhammadiyah ranting itu kan kelurahan. Ya, bedanya mana? Kayak tadi IPM sama Tapak Suci bedanya apa? Dia dari penyaluran apa itu dari budaya dan sosial. Nah, dia ruang lingkupnya yang berbeda. IPM dia memang untuk pelajar, Tapak Suci dia ruang lingkupnya memang untuk budaya seni. Makanya di Tapak Suci mulai dari umur 7 tahun sampai umur 100 tahun kalau masih hidup ada anggotanya. Tapi kalau IPM ya memang dia harus
usia yang mungkin. belajar. Nah, yang bisa mungkin belajar mungkin 9 anggota ya. Iya. Tapi kalau nanti jadi pengurus itu nanti di atas usia 12-13 tahun kayak diranting di SMP mungkin kan jadi OSISnya. Dan kalau Tapak Suci mungkin tadi ruang lingkupnya dia agak bebas sedikit dalam catatan itu. Kalau IPM tentu dia harus muslim, Iya. IMM harus muslim, ya kan? Ada RT-nya. Cuman mungkin dari kebijakan kampus saya nggak tahu juga, ya kan? Kayak tadi ada kawan kami yang non, ya silakan. Yang mengenyam pendidikan ya. Iya. Tapi kalau gabung ke IMM boleh nggak? Betul. Coba tanya IMM. Ada nggak di RT-nya? Jarang. Nah, kalau tak pasti boleh silakan. Tapi kalau pas dia udah mau menjadi anggota penuh, dia ada namanya anggota penuh sama anggota apalah istilahnya ya. Jadi kalau anggota penuh dia harus itu tadi muslimnya. Kalau udah jadi anggota penuh tuh ada kemungkinan besar untuk jadi mungkin tak jadi pengurusnya, tak jadi apa. Oh, udah ada kemungkinan. Tapi kalau misalnya jadi apa? Kalau masih sabuk-sabuk kuning tuh masih siswa masih biasa gitu Siswa aja. biasa aja. Kayak anggota gitu. Ya anggota saja. Aja gitu ya. Mungkin sampai sini bisa membuka. Misalnya nanti sama Kak Dwi ada kesalahan kata-kata bagaimana, nanti minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.